conveyor atau conveyor rantai merupakan alat bantu atau alat transportasi dalam pabrik yang digunakan untuk memindahkan bahan atau produk dalam unit proses produksi. Conveyor berfungsi sebagai alat pengangkut produk di dalam maupun di luar pabrik untuk membantu biaya produksi dan proses produksi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari alat conveyor. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja, kedua mengurangi biaya tenaga kerja, dan ketiga mengurangi resiko kecelakaan kerja. Conveyor rantai adalah conveyor yang terdiri dari rantai sebagai komponen utamanya, yang mana rantai ini dikaitkan dengan papan-papan pembawa atau dengan roda-roda antar, disesuaikan dengan material yang akan diangkutnya. Rantai ini digerakkan oleh sproket yang dihubungkan dengan motor listrik, yang mana putarannya diturunkan dengan reduction gear. Komponen alat yang pertama yaitu sabuk conveyor. Sabuk conveyor atau conveyor belt merupakan komponen yang penting dalam conveyor system. Sabuk ini terbuat dari bahan yang tahan terhadap keausan dan ketegangan, seperti karet atau plastik. Sabuk ini memiliki tekstur yang sesuai untuk mencegah slip saat mengangkut barang. Lebar dan ketebalan sabuk dapat bervariasi tergantung pada beban yang akan diangkut. Yang kedua yaitu palai atau katrol. Palai atau katrol merupakan komponen yang berperan penting dalam sistem sabuk pengangkut. Palai berada pada titik balik lengkungan sabuk dan memiliki fungsi untuk memutar sabuk ke arah take-up palai, yang mengatur ketegangan sabuk dengan menggunakan counterweight. Sistem ini didukung oleh beberapa jenis palai, antara lain yang pertama head palai terletak di bagian depan, tail palai terletak di bagian ujung belakang, take-up palai berfungsi untuk mengatur tingkat ketegangan dan tekanan pada sabuk, senuk palai membantu sabuk berbelok ke atas, dan bend palai digunakan untuk membelokkan sabuk ke bawah sebelum mencapai take-up palai. Yang ketiga yaitu rantai conveyor. Rantai conveyor digunakan dalam conveyor system yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk memindahkan beban yang berat. Rantai ini terdiri dari rangkaian engsel yang saling terhubung dan bergerak melalui roda gigi. Rantai conveyor biasanya digunakan dalam industri seperti pertambangan, pertanian, dan produksi berat lainnya. Yang keempat yaitu motor dan sistem penggerak. Motor dan sistem penggerak lainnya memberikan tenaga dan gerakan yang diperlukan untuk menjalankan conveyor. Motor ini biasanya digerakkan oleh tenaga listrik atau hidrolik, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Sistem penggerak yang baik harus dapat mengatur kecepatan dan torsi secara akurat untuk mengoptimalkan operasi conveyor. Yang terakhir yaitu struktur pendukung. Struktur pendukung atau rangka conveyor memberikan stabilitas dan kekuatan untuk menjaga integritas keseluruhan sistem. Rangka ini terbuat dari bahan yang kuat seperti baja dan harus dirancang dengan baik untuk menanggung beban yang ditangani oleh conveyor system. Struktur pendukung harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tinggi, panjang, dan kestabilan keseluruhan sistem dalam operasi yang berkelanjutan. Prinsip kerja pada alat chain conveyor ini didasarkan pada penggunaan rantai ataupun sabuk yang bergerak secara terus-menerus untuk memindahkan alat dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, pada saat yang sama, motor dan juga sistem penggerak akan memastikan sabuk dan juga rantai akan bergerak secara terus-menerus atau continue dengan kecepatan yang telah ditentukan. Perhitungan kapasitas. Dalam menentukan kapasitas conveyor dapat ditentukan sesuai dengan material yang dibawa oleh conveyor dan juga kecepatan conveyor. Berikut perhitungan kapasitas conveyor. Berat material yang diangkut dapat diketahui dari panjang sebuah conveyor 7 meter dan juga berat material yang diangkut dalam sebuah conveyor. Terdapat 5 penampang baju, rod rubber sheet, dan 4 pengunci yang terdapat pada setiap penampang yang memiliki berat 15 kg dan semuanya berada di atas 3,5 meter conveyor. Selanjutnya, untuk rumus perhitungan, jumlah material yang dibawa sama dengan berat material yang diangkat dibagi panjang conveyor. W sama dengan 15 kg per 3,5 meter, didapatkan W sama dengan 4,28 kg per meter. Untuk perhitungan kapasitas yaitu Q sama dengan W kali S. Q sama dengan 4,28 kg per meter kali 0,3 meter per second. Didapatkan Q sama dengan 2,79 kg per second. Nah, jadi berdasarkan penjelasan teman-teman sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan yaitu chain conveyor merupakan alat transportasi mekanis untuk mempermudah Chain conveyor adalah sistem transportasi mekanis yang menggunakan rantai sebagai komponen utama untuk memindahkan material. Sistem ini mempermudah perpindahan material dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Komponen utamanya meliputi sabuk, rantai, dan juga motor penggerak. Dalam prosesnya,
Kapasitas chain conveyor dapat dihitung berdasarkan berat material, panjang, dan juga kecepatan conveyor. Chain conveyor adalah alat yang efisien dan cocok untuk berbagai kebutuhan industri. Sekian video penjelasan dari kelompok chain conveyor. Thank you for watching. Bye-bye.